Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Lewi Putri Aji dari kelas 63 3C31. Di sini saya akan mengangkat isu tentang bencana alam, yaitu gunung meletus. Yang akan saya angkat adalah letusan Gunung Kelut yang erupsi tahun 2014. Apa sih bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan juga faktor non-alam. Faktor manusia juga bisa mempengaruhi apa aja sih faktor-faktor manusia yang bisa mempengaruhi terjadinya bencana alam. Itu ada di ledakan nuklir yang bisa menyebabkan gempa bumi, dan ada juga menangkap ikan dengan bahan peledak yang bisa memancing terjadinya tsunami. Ada juga melakukan penebangan pohon secara liar di hutan tanpa melakukan kembali reboisasi ataupun penanaman pohon yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Dan apa sih gunung meletus? Gunung meletus itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung Kelut sendiri sudah beberapa kali meletus. Pertama kali meletus pada tahun 1586 dan yang kedua terjadi pada tahun 1919. Jadi para ahli ini sudah memiliki menyimpulkan bahwa Gunung Kelut itu mengalami siklus 15 sampai 20-30 tahun untuk meletus. Dan Gunung Kelut sendiri pertama kali memunculkan efek aktivitasnya pada akhir tahun 2013 dan disusul dengan peningkatan status dari normal menjadi waspada pada tahun 2 Februari 2019. Setelah statusnya dari normal menjadi waspada, Gunung Kelut naik lagi statusnya menjadi siaga yang ditetapkan pada 10 Februari 2014. Gak berhenti sampai status siaga, Gunung Kelut naik lagi statusnya menjadi bahaya tinggi level 4 pada 13 Februari 2014 pukul 21.15. Jadi, peningkatan aktivitas Gunung Kelut ini cukup cepat terjadinya dan meletusnya pun eh, tidak berselang lama dari status normal menjadi waspada. Dan di sini kita akan bahas dampak dari letusan Gunung Kelut. Yang pertama itu ada dampak abu vulkanik yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Abu vulkanik sendiri mencapai ke Kabupaten Ciamis dan Bandung serta beberapa wilayah lainnya. Jadi bukan cuma di sekitar Gunung Kelut aja, dia sampai ke Bandung untuk abu vulkaniknya sendiri. Ada juga hujan abu untuk wilayah Jawa Tengah, hampir semuanya terselimuti hujan abu karena efek dari letusan Gunung Kelut ini. Hujan abu sendiri menyebabkan 7 bandara harus berhenti operasi selama seminggu karena terjadi hujan abu yang cukup intens, jadi tidak bisa dilakukan penerbangan ke 7 bandara ini. Antara lain ada di Bandara Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, hingga Cilacap dan Bandung harus ditutup. Karena adanya hujan abu tersebut. Dan untuk dampak ekonominya, di sini ada kawasan Malioboro itu tutup total karena hujan abunya nggak berhenti-berhenti dari erupsi Gunung Kelut. Itu yang menyebabkan ekonomi di Malioboro ini lumpuh total selama kurang lebih 2 minggu akibat dari hujan abu vulkanik yang terjadi. Jumlah pengungsi Gunung Kelut itu ada 76.388 jiwa. Dan diantaranya ada di 5 kabupaten. Jadi untuk 76.388 jiwa ini diungsikan di 5 kabupaten atau kota.
yaitu ada di Kabupaten Kediri dengan total 66.139 jiwa, di Kota Batu 3.220 jiwa, di Kabupaten Blitar 2.070 jiwa, di Kabupaten Malang 3.610 jiwa, di Kabupaten Tulungagung ada 1.349 jiwa. Dan di sini radius 10 meter dari Gunung Kelut bisa diselamatkan 1.050.000 jiwa yang berhasil diselamatkan. Dampak dari kerusakannya ada rumah rusak yang terjadi di sekitar Gunung Kelut, yaitu 12.304 rumah warga rusak, dan korban jiwanya untuk Gunung Kelut sendiri di 2014 memakan 4 korban jiwa. Di antaranya ada Ibu Potini atau dipanggil Mboknya, berusia 60 tahun. Dia warga desa Dusun Plumpung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, karena sesak nafas akibat abu vulkanik dan tidak bisa diselamatkan lagi. Korban yang kedua yaitu Bapak Syah Sahiri atau dipanggil Sair, umur 70 tahun. Dia sama di desa yang sama, di dusun yang sama, meninggal karena tertimpa tembok saat menunggu kendaraan evakuasi. Yang ketiga ada Bapak Sanusi, warga dusun Plumpung. Di sini beliau meninggal karena sesak nafas saat berlindung di bawah meja. Korban yang keempat ada Ibu Sutina, umur 97 tahun. Beliau meninggal karena sesak nafas. Jadi dari erupsi Gunung Kelut 2014 ini memakan 4 korban jiwa. Kerugian material yang dirasakan dan penutupan bandara diestimasi mencapai miliaran rupiah, sekitar 2 miliar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.